Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Warzuqna al-ikhlas bil ilmi wal 'amal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Hadirin sekalian, para jamaah, para santri, para asatidz wa ustadzat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk bertemu kembali dalam majelis kebaikan, dalam majelis kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari ilmu-ilmu yang berhubungan dengan kewajiban kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala, ilmu-ilmu yang berhubungan dengan hal-hal yang perlu kita jauhi sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan ngaji dari kitab Taisirul Khalaq fi Ilmil Akhlaq yang pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah bahas itu nggih, tentang masalah hal-hal yang berhubungan dengan ketakwaan kepada Allah. Insyaallah pada malam hari ini temanya adalah melanjutkan dari kitab ini, yaitu adab sebagai seorang guru dan seorang santri. Jadi penulis kitab yaitu Syekh Hafidz Hasan Al-Mas'udi rahimahullah ta'ala. Beliau ketika menulis kitab Taisirul Khalaq fi Ilmil Akhlaq, pertama kali yang beliau bahas adalah tentang masalah takwa. Karena takwa itu pondasi penting dalam kehidupan kita. Ketakwaan kepada Allah pondasi penting, baik dalam urusan ibadah ataupun urusan akhlak. Kemudian setelah membuat bab akhlak, membuat bab takwa, setelahnya beliau langsung membahas tentang adab seorang guru dan adab seorang murid. Adab seorang guru dan adab seorang murid. Dan baru setelah itu beliau nanti bahas tentang hak-hak orang tua. Ya, jadi bisa dibayangkan beliau ini seolah-olah bahasnya itu lebih tinggi kedudukan guru daripada kedudukan orang tua itu sendiri. Ya.
Oleh karenanya sebagian ulama menyampaikan orang tua dan guru itu memiliki peran yang penting dalam kehidupan kita, siapapun kita. Ya, adik-adik misalkan santri atau mungkin kita semua ya yang sudah dewasa, para ustadz dan ustadzah itu juga memiliki orang tua, memiliki guru. Ya. Dan sebagian ulama menyampaikan kalau orang tua itu adalah orang yang mendidik kita dan ngurusi kita dalam masalah jasmani. Guru kita itu yang ngurusi kita dalam masalah rohani. Dan karena sebab itulah terkadang kedudukan guru lebih tinggi daripada kedudukan orang tua. Kenapa? Karena urusan rohani itu lebih penting dan lebih diunggulkan daripada hanya sekedar urusan jasmani. Ya. Termasuk yang diisyaratkan dalam kitab Taisirul Khalaq. Beliau membuat pembahasan adab kepada guru baru nanti terhadap orang tua. Bukan berarti sini kita meremehkan kedudukan orang tua, tidak. Tapi di sini kita perlu sadar bahwasanya guru ini juga orang tua kita. Ya. Makanya sebagaimana kita hormat kepada orang tua, hormati juga guru. Kadang kita sebagai santri, sebagai murid kepada guru kurang memberikan rasa hormat. Ya. Karena merasa ya kamu bukan orang tua saja. Misalkan kita sampaikan, ya orang tua kita itu yang yang mungkin memberikan makan kepada kita, ngasih uang saku misalkan. Tapi yang ngajari kita baca Quran, yang ngajari kita bisa sholat, yang ngajari kita bagaimana caranya wudhu, itu siapa kalau bukan guru kita? Kalau kita nggak belajar itu semua, kita nggak tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah. Maka jangan pernah meremehkan peran seorang guru. Ya, kalau kulihal maka di sini beliau akan membahas yang pertama, beliau akan bahas adab sebagai guru. Nah, yang disinggung adalah guru. Ya, mungkin ya kita ada yang sudah menjadi guru dan mungkin yang akan menjadi guru, maka perlu untuk memperhatikan adab-adab ini. Maka beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bi ilmi fid dunya wal akhirah. Wa dakhalahu fasiyah jannatihi wa taghammadahu bi rahmatihi Allahumma amin. Adabil muallimi, adab guru. Muallim itu adalah guru. Alladzi yuallimukal ilm, itu muallim, orang yang memberikan ilmu kepadamu. Maka beliau sebelum menyebutkan adab, beliau menyampaikan qala al-mu'allim, muridnya. Jalan petunjuk bagi apa? Beliau mengatakan ila kepada ma yakunu, perkara-perkara. Jadi guru itu akan mengarahkan. Guru akan menjadi petunjuk yang membawa murid ini menuju kesempurnaan dirinya. Kesempurnaan dari sisi apa? Apakah kesempurnaan dari sisi kekayaan, kesempurnaan dari sisi harta, benda, kedudukan, jabatan, atau yang semacamnya? Beliau mengatakan tidak. Tapi kesempurnaan dari apa? Minal ulumi wal ma'arif, dari ilmu-ilmu dan pengetahuan-pengetahuan. Maka guru ini, kalau kita menjadi guru, maka sadar bahwasanya kita ini adalah orang yang membawa anak didik kita supaya dia menuju kesempurnaannya dalam mendapatkan ilmu dan juga pengetahuan. Ya. Maka ketika kita sadar sebagai seorang guru misalkan, kita sadar bahwasanya kita ini berarti sedang diikuti, sedang dicontoh oleh orang lain, maka beliau menyampaikan fayustaratu, ya, maka dipersyaratkan. Maka ini termasuk adab-adab guru, dipersyaratkan. Apa yang dipersyaratkan? Beliau menyampaikan yang pertama, adab sebagai orang guru, an yakuna, hendaknya guru tersebut min dzawil awsafil mahmudati, termasuk dari orang yang memiliki sifat-sifat baik.
sifat-sifat terpuji. Maka bagi seorang guru sudah menjadi keharusan dia memiliki akhlak yang baik. Karena bagaimana seorang guru itu akan membawa kebaikan kepada murid kalau dirinya sendiri memberikan contoh yang tidak baik. Ya. Memberikan contoh yang tidak baik. Maka di sini penting seorang guru harus memiliki sifat-sifat yang baik. Kita mencontoh ini dari siapa? Mencontoh ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di zaman sahabat, beliau itu gurunya para sahabat. Tidak ada guru selain Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau satu-satunya guru di Madinah. Dan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mensifati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Muhammad, engkau berada di atas akhlak yang besar, akhlak yang luar biasa mulia. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau jadi guru, beliau punya modal. Apa modal yang dimiliki oleh Nabi ketika jadi guru? Beliau punya modal akhlak yang baik. Sehingga muncul dari didikan Nabi orang-orang yang baik. Ya, orang-orang yang baik. Karena apa? Karena mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini pentingnya seorang guru itu memiliki apa? Akhlak yang baik. Dan diantara rahasianya, kenapa kok penting seorang guru itu memiliki akhlak yang baik? Diantara rahasianya adalah terkadang orang itu lebih mudah meniru kita daripada mendengarkan kita. Ya. Kadang kalau kita dinasihati dengan lisan oleh seorang guru misalkan, kadang kayak kurang mancep. Tapi kalau kita lihat langsung bagaimana guru itu mempraktekkan, kita kadang seperti itu. Tanpa guru itu ngomong akan ditiru. Dan ini terjadi sudah kita ketahui bersama ya. Yang pernah jadi murid mungkin akan merasakan hal semacam itu. Dia tanpa sadar mungkin ya. Bisa juga dibawa kesadarannya, bisa juga dengan kesadarannya dia akan meniru guru itu, meskipun gurunya nggak pernah ngajari itu, tapi cuma melihat saja, oh ya saya mengambil pelajaran dari guru saya, dari tingkah laku beliaunya, dari sifatnya. Ya, makanya ini termasuk rahasia kenapa kok seorang guru punya akhlak yang harusnya baik, supaya bisa ditiru oleh murid-muridnya. Kenapa? Di antara rahasianya tadi yang saya sebutkan, terkadang orang itu lebih mudah meniru kita daripada mendengarkan kita sebagai guru. Dan ini juga pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pada saat peristiwa Hudaybiyah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan tahu, ya, di awal-awal Islam, ketika Nabi SAW bersama beberapa sahabat, ya, ada rombongan sahabat dari Madinah ingin melaksanakan umroh, ya, datanglah, ya, Nabi dan para sahabat ke Madinah, tapi ke Makkah. Tapi ketika sampai di Hudaybiyah itu kan dicegat sama orang-orang Mekah, Muhammad dan kelompoknya nggak boleh masuk Mekah. Akhirnya singkat cerita, akhirnya Nabi SAW mau balik pulang. Tapi semuanya ini sudah tahallul, semuanya sudah ihram. Ya, maka perlu tahallul. Ya. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin bertahallul, sebenarnya keputusan itu agak berat di hati para sahabat. Nabi kita ini sudah berangkat ke Mekah, niatnya sudah mau ibadah, sudah kita perang saja. Mati insya Allah syahid. Tapi Nabi membuat keputusan enggak, kita pulang ke Madinah, balik lagi. Nah, karena kalau sudah ihram itu enggak boleh serta-merta langsung dilepas, langsung keluar dari ihramnya, enggak, tapi harus tahallul dulu. Nah, Nabi SAW memberitahu para sahabat dengan ucapannya, wahai para sahabat, ayat tahallul, silakan potong hewan kalian, hadi kalian, kemudian silakan cukur. Nggak ada yang mendengarkan. Karena para sahabat itu kepinginnya itu tetap berangkat itu. Akhirnya nggak ada yang mendengarkan itu Nabi.
Akhirnya Nabi SAW masuk ke tendanya Nabi dengan kondisi ya beliau agak sedih, agak kecewa karena ucapan Nabi enggak begitu didengar oleh para sahabat. Maka istrinya Nabi datang, Ummu Salamah, wahai Nabi, kenapa jenengan kok agak cemberut? Ya. Maka Nabi menyampaikan, wahai Ummu Salamah, para sahabatku ini tak suruh tahallul, mereka nggak ada yang mau dengarkan. Maka kata sahabat istrinya Nabi juga sahabat, kata Ummu Salamah apa? Kanjeng Nabi, kalau saya boleh memberi saran, jenengan panggil tukang cukur, ya, tukar cukur jenengan. Kemudian jenengan keluar dari tenda ini menuju tempat yang agak tinggi, tidak perlu ngomong, jenengan diam saja, keluar dari tenda ini, jenengan bawa hewan, ya, hewan hadyu jenengan dibawa, kemudian jenengan sembelih, kemudian jenengan naik ke tempat yang agak tinggi, sekiranya orang-orang bisa melihat, kemudian jenengan cukur di atas. Maka Nabi ikuti, keluar dari tenda, beliau nyembelih hewannya, kemudian beliau naik ke atas tempat yang agak bukit kecil gitu, beliau naik ke situ, kemudian dicukur tanpa berbicara sama sekali. Nabi cuma diem. Maka orang-orang lihat semua, orang-orang semuanya akhirnya nyembelih hewannya, kemudian cukur. Itu menunjukkan apa? Terkadang meniru itu lebih mudah dilakukan orang daripada mendengarkan. Maka di sini penting bagi seorang guru yang dia itu menjadi dalilut tilmid, kata musannif, sebagai orang yang akan menunjukkan orang lain menuju kesempurnaan ilmunya, maka dia harus menjadi panutan. Maka jangan kita menjadi guru yang memiliki akhlak yang buruk. Maka ini termasuk di antara adab yang pertama bagi seorang guru, memiliki sifat akhlak yang baik. Kemudian beliau memberikan alasannya, qala li anna ruhat tilmid, karena jiwanya murid itu dha'ifatun, lebih lemah, binisbah ila ruhihi, dibandingkan jiwanya seorang guru. Karena murid itu butuh motivasi, ya, karena dia mungkin baru-baru belajar, hatinya masih sedikit goyah, ya, kadang ya ada males-malesnya, namanya murid, dibandingkan dengan guru yang mungkin sudah pernah mengalami masa itu. Maka beliau menyampaikan jiwanya murid ini lebih lemah kalau dibandingkan jiwanya guru. Maka kata beliau, faidat tasofa, maka apabila memiliki sifat al-muallimu, seorang guru itu, bi ausafil kamal, dengan sifat-sifat yang memiliki kesempurnaan, kanat tilmidul muwaffaqu kadzalika, maka murid yang diberikan taufik Allah Subhanahu wa taala juga akan meniru sifat-sifat yang sempurna dari gurunya. Ya. Maka ini alasan beliau, ya, karena murid itu akan meniru gurunya. Kalau kita lihat guru-guru, ya, kalau kita bertemu dengan seorang guru, maka sedikit banyak, ya, guru-guru kita ini pasti akan beliau akan meniru gurunya. Meniru. Ada sisi menirunya, meskipun mungkin nggak 100%, enggak. Tapi pasti ada sisi menirunya. Dan itu pasti semua orang. Semua murid pernah mengalami itu. Ya. Baik. Maka beruntung kalau mendapatkan guru yang memiliki luar biasa akhlaknya, sifatnya, kebaikannya, dan seterusnya. Karena itu akan berdampak, berpengaruh kepada muridnya. Kemudian beliau menyampaikan qal faidan, ya. Oleh karenanya, ala buddha, maka harus an yakuna, seorang guru itu. Nah, di sini beliau lanjutkan. Ada berikutnya, seorang guru itu hendaknya apa? Taqiyan, adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Adab yang kedua, seorang guru harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat, fa inni atqakum lillah wa akhwafukum lillah. Ya. Nabi SAW menyampaikan, aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah daripada kalian. Itu diomongkan Nabi kepada para muridnya, kepada para sahabat. Maka seorang guru harus memiliki sifat takwa, harus memiliki rasa takut pada Allah, harus memiliki semangat ibadah. Ini sudah jadi karakteristik yang harusnya jadi gawanan seorang guru.
Sehingga apa? Sehingga murid bukan cuma mencontoh akhlak, tapi juga mencontoh ibadah. Ya. Kemudian yang ketiga, adab yang ketiga, hendaknya guru itu mutawadhi'an, orang yang memiliki sifat tawadhu. Sifat tawadhu itu artinya dia, ya, seorang guru tidak boleh bersombong diri. Ya, bersombong diri dalam artian merendahkan orang lain, apalagi yang direndahkan muridnya. Ya. Maka seorang guru tidak boleh, ya. Misalkan ada murid yang kok sulit sekali misalkan untuk faham pelajaran, maka tidak boleh kita merendahkan dia. Oh, kamu itu memang nggak bisa-bisa, ya. Direndahkan nggak boleh. Guru itu harus tawadhu. Tawadhu itu apa? Tidak boleh merendahkan orang lain. Ya. Bahkan ketika ada murid yang bertanya, ketika dia tidak faham, guru hendaknya menjelaskan. Itu bentuk tawadhunya. Guru mau menjelaskan ketika ada murid yang bertanya. Ya. Bahkan termasuk adab yang buruk dalam mengajar adalah murid itu nggak boleh bertanya. Atau ketika ada yang bertanya, sudah disampaikan omongan yang kurang bagus dari gurunya, sehingga akhirnya setelah itu murid takut bertanya. Maka ini proses belajar yang buruk. Ketika murid itu tidak berani bertanya karena sebab sudah pernah, ya, direndahkan oleh gurunya. Masa penjelasan seperti itu masih nggak paham saja, misalkan. Ya, maka guru harus sabar. Ya, untuk apa bisa menjelaskan. Imam Syafi'i rahimahullah taala, beliau memiliki seorang murid, ya. Seorang murid, Rabi al-Muradi namanya, rahimahullah taala. Beliau yang meriwayatkan kitab Al-Um. Jadi Imam Syafi'i itu punya kitab namanya kitab Al-Um, kitab fikih terbesarnya Imam Syafi'i. Itu yang meriwayatkan dari seorang murid namanya Rabi al-Muradi. Rabi al-Muradi ini adalah murid Imam Syafi'i yang terkenal paling sulit paham. Imam Syafi'i jelaskan semuanya paham. Rabi yang bertanya, "Kulo masih dereng paham Imam Syafi'i." Dijelaskan lagi Imam Syafi'i dengan sabar. Ya. Bahkan beberapa kali diulangi oleh Imam Syafi'i sampai Imam Syafi'i pernah mengatakan, "Wahai Rabi, seandainya saya itu bisa menyuapkan ilmu satu sendok, satu suapan, tak suapi. Seandainya ilmu itu bentuknya seperti makanan terus bisa disuapkan sedikit demi sedikit, saya suapi kamu." Itu tawaduknya Imam Syafi'i sebagai seorang guru, sabar terhadap murid yang mungkin agak sulit untuk mencerna pelajaran yang disampaikan. Dijelaskan dengan perlahan, ya, dan dengan sabar. Maka ini diantara adab guru. Adab guru yang berikutnya, beliau mengatakan layyinal janib. Ya, layyinal janib itu sebuah kiasan. Layyin itu lembut, ya. Janib itu bagian sisi tubuh. Dalam artian maknanya adalah hendaknya guru itu ketika bergaul dengan muridnya tidak terlalu kaku. Bisa sedikit cukup luwes. Ya. Jadi luwes dengan muridnya. Ya, tetap memiliki wibawa, tapi tidak terlalu kaku sehingga murid itu kayak, ya, tidak berkutik apapun di hadapan di dekat gurunya. Maka guru hendaknya memiliki sikap ini, sedikit keluasan terhadap murid. Tujuannya apa? Kata beliau, litamila, supaya bisa condong al-qulubu, hati-hati para murid ini ilahi kepada gurunya. Fatastafidu, sehingga hati-hati para murid ini bisa mengambil faedah minhu, dari gurunya. Ya, dari gurunya. Ya. Baik. Ya, maka sebagai seorang guru, maka hendaknya kita bisa berusaha, ya, untuk bisa mentransfer ilmu ini dengan cara-cara yang bermacam-macam yang kiranya murid itu bisa nyaman. Ya. Ya, kalau dulu ketika saya jadi santri, itu ada beberapa guru itu yang Masya Allah ilmunya luar biasa. Tapi karena kurang bisa
apa istilahnya ya, luas dengan murid, sehingga murid itu sulit untuk mengambil, mencerna ilmu yang disampaikan. Karena ketika guru itu sudah datang, sudah suasananya sangat-sangat tegang sekali. Sangat-sangat tegang sekali. Ya, tapi ada beberapa guru yang beliau punya wibawa luar biasa, tapi kita nggak tegang. Ada. Ya, kita cukup nyantai, cukup nyaman dengan guru tersebut. Nah, ini biasanya guru-guru yang semacam ini, yang murid itu akan bisa mendapatkan ilmu dengan lebih maksimal. Ya, taib. Alaqulihal. Maka ini diantara adab seorang guru. Adab yang lain beliau menanyakan wa an yakuna haliman. Ya, dan seorang guru itu hendaknya memiliki sifat hilmun, ya, sifat hilm. Apa sifat hilm itu? Sifat hilm itu adalah sifat di mana seseorang itu mampu untuk bisa memaafkan kesalahan orang lain kepada dirinya, bisa memaafkan. Iya, ini sifat apa? Hilm, bisa memaafkan orang lain. Ya, dia memiliki sifat sabar, bisa memaafkan, namanya hilm. Maka guru hendaknya memiliki sifat itu. Ya, kenapa? Kadang ketika kita jadi guru, kadang mungkin ada murid-murid yang mungkin agak bandel melakukan kesalahan kepada kita, gitu ya. Maka guru perlu untuk mengingatkan murid. Ya, kita sebagai guru perlu untuk mengingatkan murid. Ya, tapi bukan berarti kita benci sebenci-bencinya dengan murid tersebut, tidak. Kita berikan pendidikan bahwanya ketika kamu berbuat salah, kamu harus minta maaf. Ketika dia minta maaf, ya kita maafkan. Nah, ini hilm. Bukan karena 1-2 kesalahan kemudian kita mau lagi dengan murid tersebut, tidak. Karena setiap orang itu punya potensi untuk diperbaiki. Ya, kecuali orang itu yang memang sudah lari dari kebaikan. Maka itu yang tidak bisa untuk diperbaiki karena dia sendiri yang lari dari apa? Kebaikan. Kemudian berikutnya, sifat yang hendaknya dimiliki guru, wakuran. Ya, dia memiliki sifat wakor. Apa sifat wakor itu? Sifat wakor itu sikap seseorang yang tidak terlalu melakukan tindakan-tindakan yang aneh-aneh atau tidak ada manfaatnya. Ya. Misalkan apa? Misalkan ya, tiba-tiba dia loncat-loncat atau apa gitu ya. Melakukan tindakan yang nggak jelas gitu ya. Kalau bahasa Arabnya ya abas. Yang melakukan tindakan-tindakan yang abas, yang nggak ada faedahnya apa, manfaat gerakan-gerakan semacam itu ya, nggak jelas seperti itu. Maka gurunya memiliki sifat wakor. Sifat wakor nanti akan menumbuhkan wibawa pada seorang guru, karena guru juga perlu wibawa. Tujuannya apa? Liuk tadabihi, supaya bisa dicontoh guru tersebut. Sehingga apa? Sehingga murid ini, oh ya, nanti kalau saya jadi guru maka juga harus memiliki sifat hilm, bisa memaafkan muridnya yang mungkin berbuat kesalahan, dan juga harus memiliki sifat wakor. Ya, tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang tidak ada manfaatnya. Ya. Kemudian berikutnya diantara adab menjadi guru apa? Wan yakuna, ya, wan yakuna dza rahmatin, dan hendaknya guru itu memiliki sifat rahmah. Ya. Rahmah itu apa? Rahmah ya kasih sayang, menyayangi, lit talamidhi, terhadap murid. Guru hendaknya memiliki rasa sayang kepada murid. Syafiqan alaihim, dan memiliki rasa syafaqah. Nah, ini ada perbedaan yang tipis. Syafaqah sama rahmah itu secara arti kurang lebih sama, kasih sayang. Cuma para ulama sedikit membedakan. Ya. Apa bedanya? Kalau kalau rahmah itu sayang, mutlak sayang kepada murid. Tapi kalau syafaqah itu dia sayang kepada murid sampai dia mengkhawatirkan kalau terjadi sesuatu kepada murid tadi. Jadi rasa sayang dibangun atas rasa khawatir, itu syafaqah.
Ya. Sehingga apa? Siangnya dia berusaha untuk menyelamatkan muridnya supaya tidak terjatuh dalam apa? Keburukan. Ya. Ala kulli hal, adab yang berikutnya bagi seorang guru apa? Dia hendaknya menyayangi murid dan jangan sampai dan dia memiliki perasaan khawatir kalau misalkan muridnya ini mendapatkan hal-hal yang buruk. Ya. Kemudian beliau menyebutkan alasannya apa? Lita'dhuma raghbatuhum, supaya menjadi besar keinginan para murid ini fima, di dalam apa yang yulkihi, guru itu memberikan ilaihim kepada mereka, dalam artian supaya murid itu semakin semangat untuk mendapatkan ilmu dari kita. Itu munculnya apa? Dari sifat apa? Rahmah, kita menyayangi murid itu. Ya. Oleh karenanya dalam satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hendaknya irhaman fil ard yarhamuka man fis sama. Sayangilah yang ada di bumi, maka akan menyayangimu siapa yang ada di langit, yaitu Allah. Maka kita menyayangi siapapun, terlebih lagi dia adalah murid kita, maka kita sayangi. Ya. Kemudian beliau menyampaikan juga di antara adab seorang guru yang berikutnya adalah wa an yansahahum. Guru itu hendaknya mau memberi nasihat kepada murid. Jangan sampai guru itu cuma ngajar selesai, enggak. Hendaknya ada waktu-waktu dia berikan nasihat di luar pelajaran, ya, dia berikan nasihat. Ya. Dia berikan nasihat. Karena tadi guru itu dibahasakan sebagai murabbir ruh, sebagai orang yang mendidik jiwa kita. Maka namanya mendidik jiwa itu bukan hanya diberikan informasi dan pengetahuan, tapi juga terkadang perlu kita sentuh jiwanya. Bagaimana cara menyentuh jiwa orang lain? Dengan nasihat, dinasehati. Ya, ketika mungkin murid itu melakukan kesalahan, maka dinasehati. Atau mungkin nggak melakukan kesalahan, dalam kondisi umum seperti ini bentuk nasihat sebenarnya, bentuk nasihat kepada para murid. Ya. Taib. Dan Nabi SAW menyampaikan dalam hadis ad-dinu nasihah, agama itu isinya, intinya ya nasihat. Dan hendaknya kita saling memberikan apa? Nasihat. Terlebih lagi guru yang memang tugasnya mendidik murid, maka yang memberikan nasihat kepada muridnya. Janganlah kita bakhil terhadap nasihat ini. Apalagi terlebih lagi kalau murid itu yang minta nasihat kepada kita. Misalkan murid datang kemudian minta nasihat, ya, Ustadz, saya mau ya curhat, atau ustadzah mau curhat, mau cerita, ya, mohon nasihatnya. Nah, kita harus nasihati itu. Nabi SAW menyampaikan idastan sahaka fansahlahu. Kalau ada orang minta nasihat, kita nasihati semampu kita. Ya. Kemudian beliau menyampaikan qala wa an yansahum, ya, menasihati mereka, ya. Kemudian berikutnya wa yu'adzibahum fa yuhsinu ta'dzibahum, ya. Kemudian mengajarkan adab kepada murid, ya, mengajarkan adab kepada murid dan memperbagus dalam mengajarkan adab. Jadi mengajari adab, ya. Misalkan, ya, ketika bersama, ya, duduk-duduk, kemudian kok ada murid yang makan kok pakai tangan kiri, dikasih tahu dengan cara yang baik, ya, pakai tangan kanan, kalau tangan kiri itu nggak baik, ya, dengan cara yang lembut. Ini ngajari adab, ya, mengajari apa? Adab, ya. Maka perlu kita ngajari adab, ya. Sebagaimana Nabi SAW juga mengajarkan adab kepada para sahabat. Suatu ketika Nabi SAW pernah makan sama ada anak kecil, ya, anak tirinya Nabi, ya, karena anak ini namanya Umar bin Abi Salamah. Ibunya itu, ayahnya meninggal, ibunya nikah lagi dengan Nabi. Maka Umar ini ketika makan bareng Nabi,
ya, tangannya itu ngambil sana, ngambil sini, ya, makan pokoknya gerusa-gerusu dan seterusnya. Maka Nabi SAW menyampaikan, ya gulam samillah, ya, nah kalau makan pertama baca bismillah dulu. Wakul biyaminika, kedua kalau makan pakai tangan kanan. Wakul mimma yalika, dan makan dari yang dekat kamu dulu, ya. Maka ini termasuk mengajari apa? Adab. Ya, guru juga hendaknya apa? Mengajari adab. Kemudian pertanyaan terakhir ini yang penting juga bagi seorang guru, adab seorang guru apa? Wa alla yukallifahum, dan tidak membebani murid minal ma'ani, dari ilmu-ilmu ma takturu, apa yang tidak mencapai kepadanya, anhu kepadanya, idrakatuhum, daya nalar daripada muridnya. Dalam artian adab yang berikutnya, yang terakhir disebutkan di sini, seorang guru jangan ngajari muridnya ilmu yang harusnya belum diajarkan. Janganlah seorang guru mengajarkan pada muridnya ilmu yang harusnya belum diajarkan. Kenapa kok harusnya belum diajarkan? Karena level muridnya belum sampai situ. Maka jangan diajari itu dulu. Maka jangan diajari itu dulu. Maka ketika ada murid yang baru belajar, ajari dari yang paling dasar. Kalau misalkan kita ngajari bahasa Arab, ya kita ajari yang paling dasar dulu. Ya, menghafal mufrodat misalkan, kosakata, atau yang semisalnya, pokoknya dari dasar dulu. Ya. Kemudian kalau misalkan belajar ya akidah, juga materi-materi yang dasar. Kalau belajar fikih juga materi-materi yang dasar. Ya. Dan seterusnya. Jangan sampai kita mengajari sesuatu yang itu belum bisa dinalar oleh murid tersebut, karena memang bukan makom muridnya. Ya, maka ini penting kita memperhatikan apa? Daya paham daripada murid kita, karena murid itu nggak sama. Kadang ada yang daya pahamnya kuat, bisa kita ajari ya dengan berlari, ada yang daya pahamnya kurang, sehingga kita perlu perlahan untuk apa? Mengajari murid tersebut. Baik, nah ini kita sudah selesai membahas adab guru. Sekarang adab jadi santri, adab jadi murid. Ya, semua dari kita itu adalah santri, ya, dari gurunya masing-masing. Ya, yang ada di sini mungkin santri-santri di sini ada guru-gurunya, dan mungkin guru-guru di sini juga pernah merasakan jadi santri. Maka perlu kita mengetahui adab menjadi seorang santri. Maka beliau mengatakan qala adabul muta'allim. Nah, sekarang beliau membahas tentang adab menjadi seorang murid. Kalau tadi adab ketika sudah jadi guru, maka sekarang adab ketika kita jadi seorang murid. Dan ini perlu diperhatikan dan sangat penting dalam proses santri itu belajar ilmu. Kenapa sangat penting? Karena ketika kita belajar ilmu agama, kita bukan seperti belajar ilmu umum. Ilmu umum yang paling hebat, yang paling sukses adalah yang paling paham materi yang diajarkan. Itu kalau ilmu umum. Yang paling sukses dari murid ketika belajar ilmu umum adalah yang paling paham dari yang disampaikan guru. Itu ilmu umum. Ya, tapi kalau ilmu agama yang paling sukses adalah orang yang bisa mengamalkan ilmu itu dalam hidupnya. Ya. Bukan hanya sekedar memahami apa yang disampaikan guru, tapi bisa diamalkan, berdampak dalam hidupnya. Karena ilmu agama itu ilmu yang kita praktekkan, bukan seperti matematika, bukan seperti fisika, yang itu jadi hafalan saja tidak kita praktekkan dalam kehidupan. Ya. Maka ilmu agama ini ilmu yang perlu nah, supaya kita berhasil mendapatkan ilmu yang manfaat, salah satu caranya adalah kita harus memperhatikan adab-adab ketika
belajar. Ketika jadi santri kita perlu apa? Memiliki adab. Ini salah satu cara supaya ilmu itu barokah, supaya ilmu itu apa? Bermanfaat. Okay. Mungkin adzan terlebih dahulu, Santi. Monggo adzan terlebih dahulu. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke adab jadi seorang siapa? Santri. Ya. Maka beliau mengatakan qala al-musannifu rahimahullah taala adabul muta'allim.
adab menjadi seorang santri. Lil muta'allimi, bagi seorang santri hendaknya memiliki adabun, adab-adab fi nafsihi, pada dirinya, wa adabun ma'a ustadzihi, dan adab bersama ustadznya, wa adabun ma'a ikhwani, dan adab bersama saudaranya, temannya. Maka di sini ada 3 adab yang perlu diperhatikan oleh seorang santri. Yang pertama, bagaimana adab santri kepada dirinya sendiri. Maka beliau sebutkan adab santri kepada dirinya sendiri ada beberapa. Beliau katakan, amma adabuhu fi nafsihi, adapun adab santri terhadap dirinya sendiri, fakatsiratun, maka banyak. Di antaranya yang pertama apa? Adab santri kepada dirinya. Beliau katakan tarkul ujbi. Seorang santri itu tidak boleh merasa takjub dengan ilmunya, dengan diri, sehingga akan melahirkan sifat sombong. Maka hati-hati. Ya. Sebagian ulama menyampaikan, ya, kafa bil mar'i jahlan an yu'jiba bi ilmihi. Cukup orang itu dianggap bodoh ketika dia itu merasa takjub dengan ilmu yang dia miliki. Dia misalkan sudah belajar lama, ya, dapat ilmu banyak, terus merasa takjub dengan dirinya. Oh, saya ini punya ilmu yang banyak, ya, saya bisa, ya, berbahasa Arab, saya punya hafalan Al-Quran dan seterusnya. Merasa takjub dengan ilmunya. Jangan pernah merasa takjub. Ingat, sombongan dan rasa takjub terhadap diri sendiri tidak akan membawa kita kecuali kepada kebinasaan, ya, kecuali kepada kebinasaan. Kemudian diantara adab berikutnya, wa minha, adab yang kedua, dan diantaranya at-tawadhu was-sidqu. Hendaknya santri punya sifat tawadhu dan jujur. Kalau jadi santri hendaknya punya sifat tawadhu, tidak boleh merendahkan orang lain, memandang rendah orang lain, memandang remeh temannya, tidak boleh. Ya, meskipun dia sudah lebih lama belajarnya, tidak boleh merendahkan orang lain. Bahkan kalau perlu kita bantu teman kita yang membutuhkan. Misalkan dia nggak paham, kita yang lebih paham, nggak boleh kita meremehkan, merendahkan. Oh, kamu itu memang nggak bisa apa-apa dan sebagainya, nggak boleh. Kita malah bantu harusnya kalau kita apa? Punya ilmu. Ya. Dan hendaknya kita kalau jadi santri hendaknya punya sifat jujur. Ya. Jangan suka berbohong. Ya. Nah, ini pembahasnya sudah kita sering dengar. Kenapa? Karena jujur itu tidak membawa kecuali kebaikan. Apapun yang terjadi jujur. Meskipun kita khawatir, tapi kalau jujur nanti, nah, itu was-was setan. Sudah jujur aja. Jujur aja. Daripada bohong, bohong itu akan membawa kepada kebohongan berikutnya. Kita bohong sekali, nanti akan bohong kelanjutannya. Akan ada kelanjutannya. Ketika kita bohong ini, misalkan bohong, kita tutupi sesuatu. Setelah itu pasti ada waktunya kita akan mentok. Ketika mentok, wah, khawatir kebohongannya kebongkar, bohong lagi untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Kepetok lagi, bohong lagi untuk menutupi kedua bohongan sebelumnya. Begitu seterusnya sampai nggak ada habisnya, sampai entah dia itu ketahuan atau bertemu Allah dengan kondisi pembohong, sebagai pembohong. Maka jujur. Nah, faedahnya kalau kita tawadhu dan jujur, kata beliau, liyakuna mahbuban, supaya dia menjadi orang yang dicintai, mautsuqan bihi, dan dipercaya. Kalau kita mau dicintai, disenangi orang lain, disenangi teman, disenangi guru, jadilah orang yang tawadhu, jangan sombong. Dan jadilah orang yang jujur. Pasti kita akan dicintai, kita akan dipercaya oleh orang lain. Tapi sebaliknya, kalau kita sombong, orang nggak akan suka dengan kita. Baik sesama teman ataupun gurunya. Nggak akan senang dengan orang yang atau anak yang sombong. Maka jangan kita bersombong diri. Ya. Di antara adab yang lain kata beliau, qala wa minha, dan di antaranya adab yang ketiga berarti adab seorang santri kepada dirinya. An yakuna waquran, hendaknya memiliki sifat waqar. Memiliki kewibawaan. Fi misyatihi, dalam
langkahnya, dalam jalannya. Ya. Nah, ini juga termasuk adab seorang santri. Ketika misalkan santri ketika ada di jalan, misalkan, jangan dia melakukan tindakan-tindakan yang kurang bagus, kurang baik. Ya, misalkan apa? Biasanya ini jalan, kakinya sambil nendang apa, gitu kan? Nendang, akhirnya nendang apa namanya? Misalkan kaleng minuman, misalkan, atau botol minuman, akhirnya ke jalan. Maka itu kan jadi keburukan. Nah, ini nggak punya sikap wakor ini berarti. Atau misalkan jalan di kampung sambil teriak-teriak. Santri nggak seperti ini adabnya. Ya, kalau jalan, ya berjalan, maka berjalan dengan tenang, ngomong dengan suara yang normal. Sikapnya juga jangan bertindak hal-hal yang kurang baik. Bahkan ada sampah, kelihatan sampah, dimasukkan tempat sampah. Supaya kelihatan, oh masya Allah, Reiki bagus sekali. Ya, santri ini sih, oh santri turun nafis. Nah itu, masya Allah. Ya, tidak teriak-teriak berbicara. Kemudian ketika ada orang disapa, monggo Pak, Bu, ya, ucap salam, assalamualaikum misalkan. Itu sikap seorang santri, sifat seorang santri. Maka di sini hendaknya apa? Ketika jalan dia punya sifat wakor, kewibawaan sebagai santri, penting. Kemudian ghaddan tarafahu, serta menundukkan pandangan anin nadhari ilal muharramat, dari melihat barang-barang yang diharamkan Allah. Ya, makanya termasuk adab santri, nggak boleh misalkan, ya, santri misalkan, ya, ada hal yang diharamkan untuk dilihat. Misalkan apa? Ada orang yang nggak pakai hijab. Ya, ada orang yang nggak pakai hijab. Misalkan cantik, didelok ngarep sampai noleh memburi. Nggak boleh. Santri nggak seperti itu. Ya mungkin dilihat sekali ya sudah. Setelah itu ya nggak perlu dilihat lagi. Sudah biarkan. Ya, maka nggak boleh santri itu membuat liar pandangannya. Setiap orang dilihati. Enggak. Santri melihat apa yang perlu dan harus dilihat saja. Yang nggak perlu dan nggak harus dilihat, yang nggak perlu dilihat. Menjaga pandangan. Itu seorang santri. Kemudian di antara adab seorang santri juga apa kata beliau? Wa an yakuna aminan. Hendaknya santri itu amanah, bisa dipercaya, amanah. Amanah atas apa? Alama utiyahu minal ilmi, atas apa yang sudah diberikan padanya daripada ilmu itu. Ya. Hendaknya santri itu amanah dalam ilmu. Bagaimana Ustadz bentuknya amanah dalam ilmu? Beliau jelaskan. Bentuk amanah dalam ilmu, falayujibu, maka janganlah dia menjawab sebuah pertanyaan bi ghairi ma ya'rif, berlandaskan dari sesuatu yang dia tidak tahu. Maka jangan ngawur dalam berbicara urusan agama. Kalau kita tahu kita jawab, kalau kita tahu kita sampaikan, kalau tidak tahu bilang wallahu a'lam. Itu amanah dalam ilmu. Ya. Amanah dalam ilmu. Allah menyampaikan wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Ya, jangan kita mengikuti sesuatu yang kita tidak punya pengetahuan tentangnya. Ya, kalau tidak berarti kita taqawul 'alallahi bi ghairi ilm, berbicara atas nama Allah tanpa ilmu, dan itu berbahaya sekali. Kenapa? Karena agama ini berarti kita berbicara tentang syariatnya Allah. Syariatnya Allah siapa yang bikin? Allah. Maka jangan sampai kita berbicara syariatnya Allah, berbicara tentang Allah, berbicara dengan hal yang berhubungan dengan aturan Allah tanpa dilandasi ilmu sama sekali. Kita nggak pernah baca, nggak pernah belajar. Ya. Kemudian ketika ada bertanya kita nggak tahu jawabannya, dijawab ngawur. Nah, jangan sampai. Jangan apa? Jangan sampai. Kita harus menjawab atau menyampaikan ilmu itu sesuai apa? Sesuai dengan pengetahuan kita. Kalau tidak tahu, maka kita harus belajar berbicara wallahu a'lam. Allah yang maha mengetahui. Jangan dipaksakan, ya. Kemudian berikutnya, sekarang adab bersama ustadz. Bagaimana murid ketika berada bersama ustadznya?
Maka beliau mengatakan qala wa amma adabuhu ma'a ustadzihi. Adapun adab murid bersama ustaz. Nah, apa saja? Yang pertama kata beliau wa faminha. Yang pertama an ya'taqida. Dia harus berkeyakinan anna fadlahu akbar. Anna fadlahu akbaru, bahwasanya keutamaan guru itu lebih besar min fadli walidayhi, daripada keutamaan orang tuanya alaihi, atasnya. Nah, tadi yang saya singgung. Dia harus mengetahui bahwa guru itu kedudukannya bisa jadi lebih tinggi dari orang tua. Kenapa? Li'annahu yurabbi ruhahu, karena guru yang sudah mendidik agama dan jiwanya. Yang ngajari kita wudhu siapa? Ya guru. Yang ngajari sholat? Ya guru. Kalau kita mondok misalkan seperti ini, siapa yang membangunkan kita untuk sholat? Ya guru. Ya. Yang mendidik kita siapa? Guru. Mendidik roh kita, mendidik jiwa kita, rohani kita. Maka dia menyadari bahwasanya guru ini memiliki keutamaan yang mungkin bahkan bisa jadi lebih daripada orang tua kita sendiri. Intinya adalah hendaknya kita memahami dan menghormati keutamaan guru. Soalnya apa? Soalnya kalau kita sudah memandang rendah guru kita, kita nggak akan dapat ilmu. Kita nggak akan dapat ilmu. Iya. Allah yang disampaikan guru saya dulu, saya sudah pernah belajar. Maka setelah itu dia tidak akan dapat ilmu dari guru itu. Ketika sudah apa? Merendahkan gurunya sendiri. Menganggap saya sudah pernah belajar. Nah, sudah tidak akan dapat ilmu. Di antara adab berikutnya, ya, adab seorang santri terhadap gurunya apa? Wa minha, di antaranya al-khudu'u amamahu. Tunduk di hadapan gurunya. Maksudnya tunduk di sini adalah bersikap tawadhu. Bersikap tawadhu di hadapan gurunya. Wal julus bil bidartihi bil adab. Nah, termasuk juga apa? Duduk ketika pelajaran guru dengan beradab. Ya, dengan baik. Ya. Maka ini termasuk apa? Adab. Wa husnul isgha' ila ma yaquluhu, dan baik dalam mendengarkan, memperhatikan gurunya ketika gurunya mengajarkan. Kalau tidak, ya tidak akan dapat ilmu daripada guru itu. Ya. Kalau seorang murid itu tidak terlalu memperhatikan gurunya dalam pelajaran, dia tidak akan mendapatkan ilmu itu dengan baik. Ya, tidak akan mendapatkan ilmu itu dengan baik. Ya, banyak ada satu kisah, ya, ada satu kisah di dalam satu majelis kayak gini, pas ngaji gitu, ngaji bersama, tiba-tiba di luar itu ada gajah lewat. Jika ada gajah lewat, maka murid-murid itu langsung gemeruduk lari melihat gajah. Yang ada di dalam cuma tinggal beberapa orang santri saja. Maka akhirnya setelah gajahnya lewat, murid-murid itu balik lagi masuk. Maka gurunya menyampaikan, menasihati, wahai para santri, kalian datang ke masjid ini niatnya bukan untuk lihat gajah, tapi untuk dapat ilmu. Maka orang itu mendapatkan sesuai niatnya. Yang kalau datang cuma niatnya lihat gajah, ya sudah, dia dapat niat lihat gajah. Adapun ilmu, ya wallahu alam, dia dapat apa enggak, nggak tahu. Tapi kalau dia niat hadir untuk dapat ilmu, insya Allah dia akan dapat ilmu. Kemudian di antara adab terhadap guru, wa minha, di antaranya tarkul mizah, ya, tidak apa istilahnya, terlalu guyon dengan guru. Guru itu punya wibawa, maka jangan, ya boleh guyon dengan guru, tapi jangan terlalu berlebihan ketika guyon dengan guru. Ya, karena guru punya wibawa. Ya, kalau kita terlalu ya banyak guyon dengan guru, nanti kedudukan guru di mata kita akan rendah. Maka ketika kedudukan guru di mata kita rendah, disitulah kita mulai tidak akan menaruh hormat kepada guru. Ketika kita tidak menaruh hormat kepada guru, kita tidak akan dapat ilmunya. Di antara adab kepada guru juga apa? Wa alla yamdaha ghairahu minal ulama bihadratihi. Tidak memuji-muji guru lain di hadapan gurunya.
Jadi misalkan diajari gurunya, kemudian santri ini muji-muji guru yang lain. Oh, guru yang ini loh, ustadz atau ustadzah, ini loh pinter ya, hebat gini-gini. Jangan, itu termasuk adab yang kurang baik. Ya, adab yang kurang baik. Maka jangan muji guru lain di hadapan guru yang lainnya. Ya. Kenapa? Makhafata an yafhama ustaduhu annahu yadhumuhu. Karena khawatir apa? Khawatir ustadz itu akan merasa santri ini sedang meremehkan dia, maka nggak boleh, ya. Maka tidak boleh. Maka apa? Ya, silakan dia puji gurunya yang sedang ngajari dia, jangan memuji guru yang lain di hadapan gurunya. Yang terakhir termasuk diantara adab murid terhadap santri, terhadap gurunya apa? Wa minha alla yasuddahul haya'u. Di antara adabnya apa? Tidaklah menghalanginya rasa malu dari bertanya, soal amma la ya'rifu, dari perkara yang tidak paham. Termasuk adab murid, jangan malu tanya. Kalau nggak paham, tanya ustadznya, nggak masalah. Tanya ustadzahnya, nggak ada masalah. Nah, gurunya juga harus menjelaskan dengan baik dan bersabar, karena murid itu macam-macam. Ya, jadi jangan malu bertanya. Mujahid rahimahullah ta'ala, beliau menyampaikan, la yatlubul ilma mustahyin wala mustakbir. Tidak akan bisa dapat ilmu dua orang. Yang pertama, dia itu rasa malunya tinggi, sehingga apa? Mau tanya malu. Akhirnya apa? Dia diam dengan kebodohannya. Akhirnya dia nggak tahu, nggak bisa dapat ilmu. Juga orang yang sombong. Kenapa orang sombong nggak bisa dapat ilmu? Karena dia sudah merasa lebih tinggi dari gurunya, dia tidak akan mau belajar lagi. Maka dia tidak akan nambah ilmunya. Maka ini yang bisa Ustadz sampaikan. Insyaallah kita akan lanjutkan ngaji kitab Taisirul Khalaq pada waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk bertemu. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu taala alam. Wassallallahu wasallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.